Salam sehat, salam sukses teman-teman. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari suatu nilai di dalam tabel atau data secara cepat. Yaitu kali ini kita akan menggunakan fungsi lookup. Baik, kita langsung saja. Kita seperti biasa masuk ke formula, kemudian kita pilih lookup dan reference. Kita klik dan drop ke bawah, kita cari fungsi lookup. Nah, teman-teman perlu diketahui fungsi lookup ini ada dua jenis, yaitu lookup yang untuk vektor dan lookup yang array. Nah, kali ini kita akan mulai dengan yang lookup vektor terlebih dulu. Kita pilih lookup vektor, kemudian klik OK. Nah, dari jendela yang muncul, di lookup value kita klik value yang ingin kita cari. Dalam hal ini kita misalnya mencari DA011, kita klik DA011, kemudian lookup vektornya kita blok ID siswa, di mana DA01 itu ada di dalam ID siswa. Kemudian result vektornya kita pilih misalnya nama ya, nama kita blok nama. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, akan ketemu DA011 adalah nama Sewoko. Kemudian misalnya kita akan melakukan hal yang sama untuk nilai. Kita kembali ke lookup, fungsi lookup, dan masih tetap pilih yang vektor, OK. Lookup value-nya DA011, kemudian lookup vektornya kita blok yang ID siswa, result vektornya kita ambil nilai. Nah, kita klik OK, maka akan nampak hasilnya bahwa di DA011 Sewoko nilainya adalah 50. Nah, kita lanjut lagi. Nah, misalnya kita ingin mengetahui nilai hurufnya. Kita kembali lagi ke lookup. Kita pilih yang vektor, OK. Lookup value-nya adalah DA011, kemudian lookup vektornya adalah ID siswa, kemudian result vektornya adalah nilai huruf. Kita langsung klik OK. Nah, nilai D-nya akan muncul. Ya, jadi D011 Sewoko nilainya 50, nilai hurufnya D. Nah, kita kalau ingin mencari yang lain nggak perlu lagi kita memasukkan rumus yang tadi. Cukup kita rubah apa yang akan kita cari kok. Contohnya misalnya kita cari DA005, tinggal enter. Nah, dia akan mencari sendiri, yaitu DA005 adalah Lina Marliana, nilainya 90, nilai hurufnya A. Kita coba lagi, misalnya DA013, kita enter, akan ketemu Nur Cahyo, nilainya 80, nilai hurufnya A. Nah, inilah
fungsinya lookup, yaitu untuk mencari nilai dalam suatu data. Cuman perlu diingat teman-teman, jadi bahwa tabel yang akan kita cari nilainya, ya ini harus urut gitu, urut dari terendah sampai ke atas, atau kalaupun huruf atau alfabet itu harus dari alfabet A sampai dengan Z itu. Artinya huruf itu, urut abjadnya. Nah, bagaimana dengan lookup yang array? Ini hampir sama sebetulnya teman-teman dalam pemilihan ininya kita bisa ngeblok untuk yang banyak. Nah, kita coba aja. Kita ke lookup. Kemudian kita pilih yang array, oke. Nah, ketika lookup value-nya adalah kita D06, kemudian untuk array kita blok. Misalnya kita ingin cari nama aja, maka blok sampai nama. Kita klik oke. Nah, akan ketemu D006 adalah Umi Saibah. Dan misalnya kita ingin nilainya berapa, kita kembali cari lookup, kemudian kita klik array, oke. Value-nya adalah DA066, array-nya kita blok dari ide siswa sampai ke nilai. Jadi kita blok dan kita klik OK. Nah, akan ketemu nilai 75. Kemudian kalau mau tahu nilai hurufnya, kita kembali ke lookup, kita pilih yang array, kita klik OK. Lookup value adalah D06. Nah, yang untuk array-nya kita blok semua. Ya, kemudian klik OK. Ya, kita akan tahu D006 Umi Saibah nilainya 75, nilai hurufnya B. Kalau kita rubah, misalnya ini jadi 04, kita OK, maka akan ketemu D04 adalah Umar Khotob, nilainya 65, nilai hurufnya C. Kalau kita rubah lagi, coba 010 misalnya, kita enter, maka akan ketemu nama Abdurrahman, nilainya 65, nilai hurufnya C. Jadi perlu diingat teman-teman, kalau untuk yang array ini ketika kita ngeblok dalam suatu ring ya, maka yang diambil nilai terakhir adalah nilai kolom terakhir. Jadi kalau kita ngeblok dari siswa sampai nama, maka yang dipakai nanti adalah hasilnya adalah nama. Kalau kita ngeblok sampai dengan nilai, maka yang sebagai hasil adalah nilainya. Kalau kita blok ini semua, maka hasilnya adalah nilai huruf ini. Demikian teman-teman. Sebetulnya lookup array ini sudah ada versi terbarunya, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP. Tapi nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Baik teman-teman, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Kita akan jumpa pada bahasan yang lain. Terima kasih.